Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan novel-novel Oki Madasari dalam perspektif semiotika sosial sebagai bahan ajar mata kuliah kajian prosa di perguruan tinggi. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa ternyata belum ada kajian prosa menggunakan semiotika sosial. Kemudian semiotika sosial memang sudah pernah ada dan digunakan untuk puisi, tetapi ternyata belum ada kajian prosa menggunakan semiotika sosial dan dijadikan bahan ajar di perguruan tinggi. Kemudian novel-novel Oki Madasari juga syarat dengan leksikon sosial, leksikon budaya, dan novelis sendiri merupakan sosok aktivis di bidang sosial dan budaya. Kemudian di perguruan tinggi, khususnya mata kuliah kajian prosa, diperlukan bahan ajar yang dapat digunakan sebagai pembentuk karakter luhur kemanusiaan. Dan di dalam novel-novel Oki Madasari, khususnya 3 judul yaitu Yang Bertahan dan Perlahan Binasa, Kerumunan Terakhir, dan Maryam, syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan hal tersebut tidak ada salahnya untuk diemanasikan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan ini untuk mengetahui aspek kelayakan novel sebagai bahan ajar. Kami melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan semiotika sosial terhadap novel-novel yang berjudul Yang Bertahan dan Binasa Perlahan, Kerumunan Terakhir, dan Maryam. Ketiganya menjadi sumber data kami. Wujud data di dalam penelitian ini adalah lambang, tanda, kata-kata, atau tuturan yang dituturkan oleh tokoh cerita dengan peran sosial tertentu. Kemudian teknik dokumentasi yang digunakan adalah dokumen berupa hasil kajian novel menggunakan perspektif semiotika sosial dan juga bahan ajar novel menggunakan perspektif semiotika sosial. Kemudian kami menggunakan teknik analisis data, content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, kami menggunakan 3 judul seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu Kerumunan Terakhir, Maryam, Yang Bertahan, dan Binasa Perlahan. Kemudian alasan digunakannya ketiga novel tersebut adalah di dalam ketiga novel tersebut berisi perjuangan hidup tokoh cerita yang digembleng atau ditempa oleh permasalahan sosial tertentu. Kemudian status dan peran tidak hanya tokoh cerita, tetapi juga status dan peran sosial novelis, yaitu Oki Madasari sebagai seorang aktivis sosial dan kemanusiaan. Kemudian ternyata ada gejala atau fenomena di masyarakat pada zamannya, kemudian keragaman sosial dan budaya yang dijadikan topik atau dasar diciptakannya novel-novel tersebut. Kemudian di 3 judul novel Oki Madasari terdapat kearifan lokal yang diangkat ke dalam plot atau cerita. Kemudian memang sudah banyak penelitian novel-novel Oki Madasari. Bahkan novel-novel tersebut diteliti dijadikan bahan ajar, tetapi ternyata belum ada bahan ajar menggunakan novel-novel Oki Madasari dengan pendekatan atau dengan perspektif semiotika sosial ya yang dijadikan bahan ajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Kemudian bahan ajar novel-novel Oki Madasari ini dinyatakan layak untuk dijadikan bahan ajar khususnya pada mata kuliah
kajian prosa, ya, dengan mempertimbangkan beberapa aspek kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan aspek kevalidan atau validitas, kemudian aspek kepraktisan, aspek keefektifan, dan aspek keterbacaan. Dan berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, novel yang bertahan dan binasa perlahan, Kerumunan Terakhir, dan Maryam merupakan 3 novel karya Oki Madasari yang layak dijadikan bahan ajar mata kuliah kajian prosa di perguruan tinggi, terutama di era digital ini. Kemudian bahan ajar yang disusun memenuhi beberapa aspek kelayakan, yaitu kevalitan, kepraktisan, keefektifan, dan keterbacaan. Dan sudah banyak dilakukan penelitian terkait novel-novel yang diciptakan Oki Madasari, terutama sebagai bahan ajar, tetapi belum ada yang menggunakan perspektif semiotika sosial untuk menganalisis dan merancang susun bahan ajar tersebut, baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Sehingga bahan ajar yang dirancang susun ini layak dijadikan alternatif bahan ajar untuk mata kuliah kajian prosa, terutama kajian prosa fiksi. Demikian paparan dari saya. Terima kasih.